Assalamualaikum. Halo, semangat pagi. Besti Info Ekonomi. Senang sekali saya Rudi Supana dapat menjumpai Anda semua kembali dalam acara wawancara spesial Info Ekonomi TV. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak Besti Info Ekonomi untuk berbincang dengan seorang pakar ekonomi, seorang pengamat ekonomi muda, dan juga beliau sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Assalamualaikum, semangat pagi, Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Bagaimana kabar Anda? Ya, halo Pak Rudi, selamat pagi. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik, baik. Meskipun hujan terus ya, tapi Betul. alhamdulillah masih tetap sehat. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Anda telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan Info Ekonomi TV, tentunya di tengah kesibukan Anda yang sangat luar biasa, Pak. Baik, Besti Info Ekonomi dalam waktu dekat ini, infoekonomi.id bersama dengan Trust Info Indonesia akan menggelar sebuah perhelatan akbar yang bertajuk Top Corporate Finance Award 2022. Di mana dalam acara tersebut kami juga akan menampilkan sesi webinar nasional yang diisi oleh Dr. Fitra Faisal Hastiadi, di mana beliau akan menampilkan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu Indonesian Economy, Navigating the Danger Zone. Kita akan langsung berbincang dengan Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Baik, apa yang melatar belakangi Anda untuk memilih tema tersebut? Silakan. Iya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah nonton film Top Gun ya, baik Top Gun yang pertama tahun 1986 maupun yang terbaru tahun 2022, itu sesi openingnya pasti akan mendengar eh, lagu ya yang juga cukup cukup terkenal di tahun 80-an dan kemudian di rerun ya di tahun 2022 ini, yaitu The Danger Zone. Nah, Danger Zone ini menarik ya karena ini merepresentasikan apa yang akan dihadapi oleh Maverick dan juga kawan-kawan ya, baik itu di episode di tahun 1986 maupun di tahun 2022. Karena mereka itu sama-sama menghadapi musuh gitu kan, dan kemudian medannya pun kalau kita lihat yang Top Gun yang terbaru itu cenderung tidak terlalu mudah gitu kan, bahkan bisa dikatakan sulit. Makanya dikumpulkanlah pilot-pilot terbaik gitu ya di Amerika Serikat ya untuk kemudian melakukan misi yang sebenarnya bisa dikatakan hampir mustahil. Makanya disebut sebagai danger zone. Nah, ini juga yang kemudian saya rasa sangat relevan dengan apa yang akan kita hadapi ke depan ya. Sebagaimana Maverick, Tom Cruise ya sebagai pilot senior yang juga mengajarkan trik-trik berkelit ya dari bukit-bukit yang curam. Ini juga yang kemudian seharusnya kita bisa lakukan ke depan, bagaimana Indonesia dalam hal ini perekonomian Indonesia menghadapi bukit-bukit yang curam gitu. Nah, bukit-bukit yang curam ini, sebagaimana kalau kita lihat di film Top Gun tersebut, itu bukan bukan hal yang harus dihindari, ya, bahkan cenderung harus kemudian dilewati. Karena kalau kita tidak kemudian melewati bukit itu, ya, kalau di sesi latihan dan juga kemudian sesi uh, dogfight di film Top Gun itu, jadi kalau misalnya kita tidak pasukan pesawat tempur itu tidak melewati bukit, maka yang bisa bisa dipastikan bahwa mereka akan bisa dikejar musuh gitu kan, dan kemudian akan ditembak. Nah, jadi misinya adalah bagaimana kita melewati bukit yang curam dan terjal gitu kan. Nah, jadi itu adalah misi kita. Misi kita adalah how to navigate the danger zone, Indonesian economy navigating the danger zone. Kenapa? Karena kita memang akan menghadapi bukit-bukit yang terjal, ya, lebih banyak dikarenakan tekanan eksternal, baik itu iklim geopolitik maupun di dalam sisi disrupsi dari supply chain. Sementara di sisi yang lain pandemi juga belum belum berakhir, belum betul-betul berakhir gitu ya. Nah, itu adalah bukit-bukit yang memang harus kita lewati.
Jadi ketika kita melewati bukit, ya, ketika kita melihat bukit itu adalah yang harus kita lewati, bukan yang harus kita hindari, gitu kan? Karena target kita adalah kemudian menuju kepada uh, apa daerah di seberang bukit, yang mana itu tentunya kan jauh lebih baik dibandingkan dengan posisi kita sekarang. Jadi itu yang menjadi inspirasi saya kenapa kemudian harus berkelit gitu ya dari bukit, berkelit dari krisis, berkelit dari kemungkinan resesi, ya, supaya ya kita bisa menghadapi tahun 2023 dengan aman gitu. Apakah yang akan kita hadapi ke depan, situasi dan kondisinya akan separah dan seberbahaya itu? Menurut penilaian Anda, bagaimana? Um, jadi banyak hal yang bisa membuat perekonomian dunia itu masuk dalam zona resesi. Dan ini sebenarnya bermula dari masa pandemi. Ya, jadi kalau kita lihat pandemi ini kan menghadirkan kelesuan-kelesuan ya, terutama dari sisi demand. Ya, Uh, kemudian Amerika Serikat, negara-negara besar juga kemudian memberikan stimulus ya untuk kemudian bisa memacu demand tersebut sehingga kemudian bisa cepat pulih. Tetapi di sisi yang lain, ya kalau kita lihat selama pandemi, supply side ya dari sisi produksi ya kalau kita lihat em, banyaknya masa tanam yang tertunda karena kurang tenaga kerja, karena tenaga kerja di layoff, kemudian adanya pabrik-pabrik yang kemudian tidak jalan atau full operasional dan seterusnya, sehingga produksi dalam hal ini tidak mampu mengikuti kecepatan dari sisi demand. Ya, ketika stimulus itu diberikan, maka yang terjadi adalah demandnya melesat, sementara supply-nya mandek. Akhirnya ada pertumbuhan yang disproporsional antara supply dan demand. Dan itu yang kemudian memicu awal mula adanya semacam peningkatan harga-harga komoditas internasional. Ya, jadi ini kejadian selama pandemi, kemudian ada intervensi dari terutama dari negara-negara besar dengan stimulus-stimulus yang sangat signifikan, ya, dan itu memicu peningkatan global demand secara masif, ya, atau demand overshooting. Tetapi di sisi yang lain, bagaimana yang tadi saya sampaikan, karena adanya kelangkaan dari sisi produksi, maka negara-negara besar tersebut juga kemudian berpikir bahwa ini tidak bisa kemudian dibiarkan begitu saja. Apalagi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini semakin memperparah keadaan. Ya, tren inflasi yang awalnya ini dilihat sebagai hanya transitory, hanya efek sementara saja dari proses peningkatan demand atau pent up demand tersebut. Tetapi di sisi yang lain kemudian ini berubah menjadi potensi runway inflation. Jadi inflasi yang mungkin akan kemudian menjadi sangat signifikan ke depannya ya, dipicu juga oleh salah satunya disrupsi value chain akibat adanya iklim geopolitik yang tidak menentu. Akhirnya kemudian pemerintah Amerika Serikat ya ini kemudian melakukan langkah-langkah untuk mengurangi kecepatan atau laju demand tersebut. Kalau kita lihat inflasi di Amerika Serikat itu sudah sampai level 8%-an dan mereka unemployment rate-nya justru sangat rendah ya, 3,5%, 3,7% ya. Ini level yang sangat rendah dan ini jadi masalah. Kenapa? Karena pada akhirnya ini akan memicu kekakuan di sektor tenaga kerja ya, yang mana itu akan mengakibatkan ongkos untuk kemudian meng-hire tenaga kerja baru itu akan menjadi lebih mahal. Ditambah lagi dengan adanya ongkos produksi lain, harga komoditas yang sudah meningkat gitu ya. Dan ini yang coba kemudian direm oleh pemerintah Amerika Serikat. Jangan sampai demand-nya terlalu berlebih-lebihan. Yang menarik juga ketika kita melihat unemployment rate di Amerika Serikat, biasanya dulu ketika awal pandemi ini menjadi masalah ya, melonjak dan menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Tetapi kemudian karena adanya semacam stimulus, ini memang berhasil mengurangi angka pengangguran, tapi akhirnya mencapai angka yang terlalu rendah, gitu ya. Sehingga ketika produksinya itu atau supply side-nya itu berusaha bergerak, pabrik-pabrik mulai beroperasi, restoran-restoran mulai dibuka, ketika mereka mencoba untuk mencari tenaga kerja lagi, gitu ya. Sebelumnya di PHK, kemudian mereka coba rehiring, sulit, ya. Kenapa? Karena mereka kebanyakan sudah pindah sektor, ya, sudah tidak sudah dalam keadaan yang tidak bekerja tetapi
mereka bekerja tapi pindah di sektor lain. Kenapa? Karena ketika mereka memiliki uang, ya mereka masuk ke sektor keuangan, mereka main kripto, NFT dan seterusnya. Sehingga ketika mereka dibutuhkan, ya ketika restorannya buka, ya dipanggil lagi pelayannya udah nggak available lagi. Karena apa? Mereka sudah masuk sektor keuangan, gitu kan? Dan mereka sudah tercatat sebagai orang yang bekerja, bukan lagi menganggur. Nah, ini yang kemudian coba dimoderasi oleh Amerika Serikat dengan cara menurunkan ini ya, gapnya ya di satu sisi antara supply dan demandnya sudah melonjak terlalu tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan suku bunganya. The Fed ini kemudian dinaikkan beberapa kali, ya kita sudah melihat beberapa kali episode The Fed menaikkan suku bunganya masing-masing 75 basis point ya dalam 3 kali berturut-turut, dan ini dilihat akan terus ya terjadi sampai kemudian angka inflasi di Amerika Serikat itu bisa turun ya. Tetapi ini juga kemudian membuat semacam dinamisme juga ya, atau pergerakan-pergerakan yang cukup dinamis gitu ya di tingkat global. Kenapa? Karena ketika suku bunga itu dinaikkan ya, the Fed ya itu menciptakan semacam bandwagon effect ya ke negara-negara lain. Akhirnya UK juga menaikkan suku bunga, kemudian Eropa juga secara umum menaikkan suku bunga gitu. Secara umum menimbulkan bandwagon effect yang membuat akhirnya global demand itu juga mengkerut. Jadi ini adalah semacam demand destruction secara tidak alami, ya pemaksaan penghancuran demand, ya yang berasal dari sisi moneter. Ya. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah sebenarnya untuk mengurangi inflasi ya, dari sisi demand. Tetapi di sisi yang lain, karena memang global demand pada akhirnya juga akan terdampak, ya ini juga akan membuat potensi di tahun 2023 kita akan menghadapi slower growth. Dan bahkan Bank Dunia, IMF juga menyampaikan bahwa tahun 2023 ini tidak hanya potensi slower growth, tetapi ada potensi resesi juga, ya akibat dari semakin ketatnya ya kebijakan moneter, demand global yang juga anjlok, sementara dari sisi fondasi perekonomian juga kemudian masih cukup dipertanyakan. Nah, yang menjadi tentunya taruhan terbesar adalah emerging markets, termasuk di sini Indonesia. Bagaimana kita bisa menghadapi disparitas misalnya antara suku bunga the Fed dengan 7 days repo rate Bank Indonesia. Ini ketika disparitasnya semakin kecil gitu ya. Kan selama ini kita menikmati limpahan capital ya dari negara-negara maju ya, dari Amerika Serikat, dari Eropa masuk ke sini. Karena apa? Karena ada perbedaan selisih antara the Fed dengan 7 days repo rate atau yang biasa kita sebut sebagai suku bunga Bank Indonesia. Nah, semakin lama ini the Fed ini semakin naik gitu ya, sehingga potensi return dari emerging markets itu semakin kecil. Karena apa? Selisih antara suku bunga Bank Indonesia dengan the Fed itu semakin kecil, sehingga ada semacam potensi capital outflow atau capital reversal. Dan tentunya ini juga akan mengganggu rupiah ya secara keseluruhan, karena biar bagaimanapun ya kalau dolarnya terlalu kuat, maka rupiah juga akan menjadi secara relatif menjadi lebih lemah. Tapi untungnya kalau kita bicara mengenai perekonomian Indonesia sekarang, ini sebenarnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan beberapa episode resesi atau krisis sebelumnya gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan periode taper tantrum di tahun 2013-2014, atau periode Global Financial Crisis tahun 2008, atau bahkan seri East Asian Financial Crisis tahun 1998, fondasi perekonomian kita jauh lebih kuat. Dari sisi kebijakan moneter lebih prudent, dari sisi aktor-aktor yang kemudian mengawal sektor keuangan itu juga lebih komprehensif. Ada Bank Indonesia, juga ada OJK, ada LPS yang bisa menjamin simpanan. Begitu juga dengan otoritas fiskal sebagai yang bersatu dalam koordinasi stabilitas sektor keuangan. Nah, ditambah lagi kita juga kemudian memiliki fondasi yang cukup kuat dari sisi international reserves atau cadangan devisa. Nah, cadangan devisa ini kita cukup melimpah ya akibat dari surplus neraca perdagangan yang terus-menerus mencetak rekor ya. Selama 2-3 tahun terakhir ini terus surplus begitu ya. Yang mana ini juga sebenarnya salah satu berkah dari harga komoditas internasional yang meningkat.
Sehingga ini bisa kemudian menimbun gitu ya, international reserve atau cadangan devisa kita. Dan dibandingkan dengan periode 1998 kita sangat langka dari sisi international reserves. Tahun 2013, tahun 2014 yang terjadi adalah justru kita mengalami defisit neraca perdagangan yang juga pada akhirnya juga ikut menekan rupiah. Jadi tekanannya berada dari segala sisi. Tapi sekarang ini dari sisi cadangan devisa kita cukup kuat gitu ya, sehingga dalam hal ini membuat Bank Indonesia bisa cukup leluasa untuk menavigasi dampak-dampak negatif dari adanya disparitas antara suku bunga The Fed dengan suku bunga Bank Indonesia, ya tidak selalu kemudian dengan cara menaikkan suku bunga, tetapi bisa dengan melakukan intervensi-intervensi di pasar ya, karena salah satunya diperoleh dari cadangan devisa kita yang cukup kuat sehingga Bank Indonesia bisa terus memberikan intervensi di pasar untuk mempertahankan nilai rupiah. Begitu juga dengan potensi revenue kita dari sisi APBN itu juga cukup kuat ya, karena memang ada limpahan komoditas tersebut. Tapi biar bagaimanapun kita juga harus tetap khawatir dan waspada di tahun 2023 nanti ya, resiko eksternal itu pastinya akan sangat menghentak perekonomian di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, dan oleh karenanya kita juga harus bersiap-siap. Ya, makanya kemarin kita melakukan penyesuaian harga subsidi BBM, ya, harga Pertalite kita sesuaikan, kemudian diikuti juga dengan harga Pertamax. Salah satunya adalah membuat APBN kita lebih prudent, lebih tepat sasaran, lebih fokus pada sektor-sektor prioritas, gitu ya, tanpa juga melupakan masyarakat-masyarakat menengah ke bawah yang juga kemudian diberikan limpahan manfaat juga, ya, dengan BSU, BLT dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi saya rasa langkah-langkah strategis pemerintah untuk memitigasi dan juga menavigasi ya the danger zone ya sepanjang tahun ini dan juga tahun depan. Begitu. Lalu bagaimana dengan perusahaan-perusahaan perbankan, asuransi dan pembiayaan? Apakah situasi danger zone tersebut akan mempengaruhi terhadap bergulirnya roda operasional perusahaan? Dan seberapa kuat dampaknya sehingga bisa menjadi faktor penghambat yang krusial dalam pencapaian perusahaan tersebut. Silakan. Ya, jadi kalau dibandingkan tadi ya dari beberapa episode krisis atau beberapa episode resesi, sebenarnya sektor perbankan kita ini cukup kuat gitu ya. Sebelumnya kan punya masalah dari sisi likuiditas. Tapi kita melihat justru selama pandemi itu likuiditasnya justru berlebih di sektor perbankan ya. Karena memang selama pandemi itu banyak aktivitas money hoarding atau menahan uangnya, menahan belanja, sehingga pertumbuhan dana pihak ketiga itu juga cukup baik. Meskipun sekarang ya sudah mulai turun, orang-orang sudah mulai belanja. Dan itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya faktor risiko di dalam negeri ini sudah relatif mulai berkurang. Meskipun demikian tentu kita juga harus aware bahwa ada pengumuman terakhir dari IKK, Indeks Keyakinan Konsumen, yang menunjukkan tanda yang melemah gitu ya. Ini juga sebenarnya suatu hal yang bisa dimaklumi juga karena potensi inflasi yang terjadi di tahun ini dan tahun depan ini menjadi faktor risiko terbesar buat perekonomian kita. Yang juga pastinya juga akan mengganggu stabilitas dari sektor keuangan dan juga sektor-sektor turunan asuransi dan seterusnya. Tetapi saya rasa apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunganya ini justru bisa kemudian kita lihat jauh lebih positif. Meskipun tentunya ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, ya kemarin kan di bulan Agustus 25 basis point, kemudian diikuti September 50 basis point. Ini sedikit banyak pastinya akan menaikkan cost of financing, ya. Sehingga kalau dari sisi saham, fondasi portofolio industri juga pastinya akan terganggu karena cost of financing-nya juga akan meningkat ya, dan ini juga berlaku umum di sektor keuangan secara umum, dan artinya ada semacam potensi koreksi ya dari pertumbuhan, entah itu pertumbuhan kredit perbankan maupun pertumbuhan engagement asuransi dengan nasabahnya dan seterusnya, itu pasti akan ada koreksi di situ. Tetapi di sisi yang lain, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ini sebenarnya untuk mencoba untuk mengurangi risiko inflasi, yang mana risiko inflasi ini merupakan dampak yang justru lebih merusak ketimbang kenaikan suku bunga itu sendiri, gitu ya. Jadi dalam beberapa hasil simulasi kami menunjukkan bahwa ketika
inflasi itu meningkat, gitu ya, justru ini akan berakibat buruk untuk perekonomian. Ya, prospek pertumbuhan ekonomi itu menjadi lebih negatif, gitu ya. Nah, sehingga ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunganya, ini bisa meng-anchor inflasi, setidak-tidaknya ekspektasi inflasi bisa lebih di-anchor, sehingga apa potensi gitu ya atau kenaikan suku bunga tersebut justru magnitude-nya lebih positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita melihat bahwa ini justru bisa memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Karena apa? Karena faktor resiko terbesarnya itu coba kemudian dikurangi. Kalau kita melihat faktor risiko, kalau dilihat selama 2-3 tahun terakhir itu cuma ada dua. Ya, yang pertama dari sisi pandemi COVID-19, yang kedua adalah inflasi. Berikutnya itu tidak sebesar dua kontributor terbesar ini. 2 tahun pertama 2020 dan 2021 ini kontribusinya masih paling besar dari COVID, ya, dari hasil simulasi teknis kami dari variance decomposition misalnya, ini ditemukan bahwa COVID ini membuat atau memberikan faktor gejolak, berkontribusi terhadap faktor gejolak sekitar 17%. Artinya dibanding dengan faktor gejolak lain ini yang paling besar. Yang nomor dua itu inflasi 15-16%. Nah, ketika pandemi ini mulai mereda, maka faktor risiko yang berasal dari COVID itu juga mulai turun, tetapi di sisi yang lain ada faktor risiko lain yang berasal dari sisi inflasi. Nah, ketika faktor risiko ini dicoba untuk kemudian dijinakkan, ya, melalui salah satunya bagaimana Bank Indonesia men-tame itu dengan menaikkan suku bunga, maka prospek pertumbuhan ekonominya jauh lebih positif, ya, sehingga secara makro kita bisa melihat bahwa ya sektor keuangan dan juga asuransi dan seterusnya, ketika ekonomi itu tumbuh maka ya kuenya akan membesar gitu kan. Ketika kue membesar maka tentu prospek ke depan akan jauh lebih baik, ya, setidaknya tidak akan lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kita juga sebenarnya dari sini juga mengharapkan pemerintah juga memberikan insentif-insentif ke arah dari sisi supply gitu ya, dari sisi industri dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga industri tidak sangat tertekan oleh keadaan eksternal, ya, bisa diberikan insentif subsidi sehingga apa? Sehingga mereka bisa tetap produktif, mereka masih bisa tetap running dan seterusnya, sehingga fondasi perekonomiannya kuat dan pada akhirnya bisa kemudian mematikan atau bisa setidaknya melunakkan risiko inflasi dari sisi supply. Ya, jadi pemerintah bertanggung jawab dari sisi supply, sementara Bank Indonesia bertanggung jawab dari sisi demand, dan saya rasa bauran kebijakan antara sektor moneter dan juga sektor fiskal dalam hal ini bisa cukup ya untuk bisa menavigasi kita keluar dari danger zone ini. Baik, lalu menurut penilaian Anda, mana yang lebih besar menerima dampak tersebut? Apakah perusahaan perbankan, perusahaan asuransi, apakah perusahaan pembiayaan? Semuanya terdampak pasti ya. Semuanya. Kalau kita lihat yang paling besar pasti sektor perbankan. Dan karena ini adalah sektor yang paling besar pasti, dan pasti akan diikuti juga dengan sektor asuransi dan juga sektor-sektor keuangan pada umumnya. Kita bisa melihat sekarang stock market kita juga dalam kondisi yang di trending. Tetapi saya rasa itu hanya sementara saja, karena biar bagaimanapun investor itu pasti akan balik lagi ke tempat-tempat yang strategis. Ya, dalam hal ini Indonesia ya ini memiliki fondasi perekonomian yang kuat, sehingga saya tidak terlalu worry terkait itu. Sehingga tidak tinggal bagaimana kita melihat pemerintah dan juga Bank Indonesia menavigasi itu dengan baik. Di awal Anda menggambarkan danger zone itu bagaikan hamparan bukit-bukit yang menghalangi laju pesawat tempur seorang Maverick. Nah, menurut pendapat Anda, seberapa panjang hamparan bukit-bukit yang menjadi danger zone tersebut? Atau dengan kata lain, seberapa lama danger zone tersebut akan dinikmati dalam tanda kutip oleh masyarakat dunia saat Ya. ini? Bisa jadi setahun, bisa jadi sebulan, bisa jadi 5 tahun, tidak ada yang tahu. Ya, karena yang memicu gejolak eksternal itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita duga. Ya, apa itu? Iklim geopolitik. Ya, tidak ada yang bisa menduga nih sampai kapan. Ya, perangnya ini sampai kapan, gitu ya. Dari sisi kebijakan moneter, The Fed misalnya, mereka juga akan terus memacu nih kenaikan suku bunganya sampai kemudian suku bunganya itu berada di atas inflasi. Sementara di sini sekarang kita melihat bahwa inflasi Amerika Serikat 8%,
suku bunganya masih sekitar 3%, maka untuk memoderasi itu, ya, untuk kemudian meng-crossover interest rate dengan inflasi itu saya rasa butuh waktu yang tidak singkat begitu ya, bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi itu juga kemudian kita harus melihat bagaimana ini resolusi antara Rusia dan Ukraina. Kalau ini tidak berkesebelahan, maka kita akan terus menghadapi tekanan dari sisi supply chain, dan maka itu juga akan terus mengerek harga-harga komoditas internasional. Meskipun sudah ada potensi melambat gitu ya, akibat dari adanya upaya untuk melambatkan demand dari The Fed dan juga bank sentral lainnya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus khawatir terhadap dari sisi supply gitu ya. Supply ini seberapa dalamnya pun demand itu diturunkan, tapi kalau supply-nya itu juga ikut-ikutan turun, ya, akibat ada disrupsi dari supply chain, maka inflasi ini pasti akan tetap ada. Dan di sisi yang lain yang lebih parah lagi adalah kalau misalnya disrupsi dari supply chain ini membuat negara-negara ini menjadi lebih lebih proteksionis. Nah, ini juga kemudian harus diwaspadai ke depan sehingga tidak ada yang bisa menduga ini sampai kapan. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kami sampaikan kepada Anda, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita dalam bincang-bincang ini. Untuk Besti Info Ekonomi, jangan khawatir, karena Dr. Fitra Faisal Hastiadi akan memaparkannya lebih lanjut pada sesi webinar nasional dalam acara Top Corporate Finance Award 2022 yang diselenggarakan oleh infoekonomi.id dan Trust & Co live melalui Zoom pada tanggal 26 Oktober 2022 dimulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dr. Fitra, terima kasih banyak untuk waktu yang telah Anda luangkan kepada Besti Info Ekonomi TV. Sukses selalu untuk Anda, tetap sehat, tetap semangat, dan kami tetap menunggu buku-buku selanjutnya dari Anda. Baik, saya izin live ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Mas. Ya, sampai ketemu lagi, Mas. Ya. Baik, Besti Info Ekonomi, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Fitra Faisal Hastiadi. Semoga segala informasi yang telah disampaikan dalam bincang-bincang ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang situasi kondisi ekonomi global dunia yang terjadi saat ini. Demikian, saya Rudi Sukmana undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu untuk Anda semua. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam Info Ekonomi, the best.